Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah peserta didik diharapkan dapat menggambar titik pada bidang kartesius. Yang kedua, menentukan koordinat titik pada bidang kartesius. Dan yang ketiga, menentukan letak kuadran sebuah titik. Ya, pada awalnya kita belajar dulu apa itu sistem koordinat kartesius. Materi tentang sistem koordinat kartesius sudah dipelajari di jenjang sekolah dasar. Jadi saat ini untuk bagian 1 hanya mengulang materi di sekolah dasar. Jadi mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Istilah kartesius itu digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf dari Prancis bernama René Descartes. Jadi kartesius itu adalah sebenarnya istilah Latin dari Descartes. Sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Jadi pada bidang koordinat ada 2 sumbu, ya. Ada sumbu X yang mendatar atau horizontal, itu disebut apsis. Dan sumbu Y yang tegak atau vertikal disebut ordinat. Bagaimana cara menggambar titik pada bidang kartesius? Untuk lebih mudahnya dan lebih bagus gambarnya, kalian bisa sediakan kertas berpetak atau kertas kotak-kotak, ya. Oke, kita simak bagaimana cara menggambar titik pada bidang kartesius. Ya, pertama-tama koordinat titik itu adalah X, Y. Tadi X adalah apsis dan Y adalah ordinat. Oke, sebagai contoh, gambarlah titik-titik berikut pada bidang kartesius. Titik A, koordinatnya 5,0. Titik B, 0, -2. Titik C, -3,4. Titik D, -1, dan titik E, 6, -6. Oke, kita sediakan dulu sumbu koordinatnya ya. Ada sumbu X dengan sumbu Y. Makanya kalau menggunakan kertas berpetak lebih mudah karena jarak antar titiknya bisa sama. Ya, di sebelah kanan itu ada sumbu X yang positif. Ya. Ini sumbu X positif. Yang di atas ini sebelah atas ini adalah sumbu Y positif, dan yang di bawah, ya, ini yang di bawah itu adalah sumbu Y negatif, dan yang sebelah kiri adalah sumbu X negatif. Oke, tinggal disusun angka-angkanya ya, dimulai dari titik asal atau titik pusat koordinat 0,0. Ini yang di tengah. Disesuaikan dengan kebutuhan saja angkanya. Sekarang titik A 5,0. Ya, tadi titik itu adalah X, Y 5,0, berarti X-nya 5, Y-nya 0. Berarti titiknya ada di sini ya. Nih titik A. Ya, titik A 5,0. Oke, sekarang titik B terbalik, 0,-2. Berarti 0, X-nya 0. Dan di sumbu Y-nya ada angka -2. Jadi pas di sini. Ya, ini titik B. Lanjut ke titik C, -3,4. Berarti X-nya -3. Y-nya adalah 4.
Oke, kita coba gambarkan di sini. Kita tarik garis ya dari min 3 terus menuju 4. Nah, kita gambar titiknya di situ. Ya, jadi nah, di sini titik C. Selanjutnya titik D, negatif 1, negatif 5. Negatif 1, ya ini negatif 1, negatif 5 berarti di bawah. Oke, kita gambar garisnya dari negatif 1 ke negatif 5. Lalu lanjut. Nah, jadi titik D di mana? Ya, di sini. Ini titik D. Nah, sekarang titik E, 6, negatif 6. Kalian gambarkan sendiri ya. Titik E-nya. Menentukan koordinat titik pada bidang kartesius. Sekarang bagaimana cara menentukan koordinat jika sudah ada gambarnya? Jadi kebalikan dari yang tadi. Ya, koordinat titik adalah x, y. Nah, Ibu punya gambar ini. Ya, ada gambar titik-titik pada bidang kartesius. Kalian tentukan koordinatnya. Oke. Pertama titik P. Ya, titik P di sini x-nya 5, y-nya min 4. Ya, sini 5 sama min 4. Makanya titiknya menjadi 5, min 4. Lalu Q 0,3, x-nya 0, y-nya 3, jadi tepat di titik 3. Lalu titik R, berapa titik R? Di sini di x-nya min 5 dan dia ada di sumbu x, berarti min 5,0. Lalu S di sini x-nya adalah min 3, y-nya juga min 3. Berarti di sini negatif 3, negatif 3. Tinggal diisi sendiri ya. Nah, yang T juga bisa kalian cari sendiri. Koordinatnya untuk titik T apa? Oke, ini mudah ya karena ini sudah dipelajari di jenjang sekolah dasar, jadi hanya mengulang kembali. Sekarang lanjut menentukan letak kuadran sebuah titik. Mungkin ini pelajaran yang baru, di SD tidak dibahas. Kuadran itu apa sih? Kuadran itu adalah artinya seperempat lingkaran. Jadi kalau ada sebuah lingkaran dipotong oleh garis vertikal dan horizontal menjadi bagian seperempat lingkaran, itu namanya kuadran. Jadi dalam koordinat kartesius juga ada yang namanya kuadran. Nah, ini dia. Ya, ada sumbu X dengan sumbu Y. Ini terbagi ada 4 daerah ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini daerah yang pertama di sini dengan sumbu X positif, Y juga positif, ini kuadran 1. Nah, lalu di sebelahnya sumbu X-nya negatif. Ya, sumbu X negatif, sumbu Y positif, ini kuadran 2. Lalu sumbu X-nya negatif, sumbu Y juga negatif, itu daerahnya namanya kuadran 3. Lalu sebelahnya sumbu Y-nya negatif, sumbu X-nya tapi positif, ini namanya kuadran 4. Jadi ada 4 kuadran ya, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ini seperti berlawanan arah jarum jam ya. Jadi ke sana arahnya.
Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Sekarang gini soalnya, tentukan letak kuadran titik-titik berikut. Oke, yang T, misalnya ada titik T negatif 5,7. Ini sebenarnya nggak perlu digambar, cuma kalian sketsain aja ya. Negatif 5,7 itu ada di sebelah mana? Negatif 5, kira-kira berarti X-nya negatif ya di sini. Ya, 7 berarti positif Y-nya. Berarti negatif 5, 7 berarti kira-kira di sini nih. Berarti ada di kuadran 2. Ya. Lanjut. Titik U, negatif 9, negatif 3. Negatif 9 ada di mana ya? Oh, sumbu X yang negatif, berarti di sini nih. Ya. Berarti di sini negatif 9, negatif 3, berarti di bawah, berarti adalah di kuadran 3. Oke, selanjutnya ada titik V. Ada titik V 11,16. Coba kalian lihat sendiri ya, kira-kira ada di kuadran mana. Dan satu lagi titik W 23, negatif 31. Ya, kalian bikin sketsanya. Jadi titik W juga ada di kuadran mana. Kalian lengkapi sendiri.